Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dian Srihartati, Elgiana Liva, Mira Fadila, Nisa Adida, dan Yudi Anugrah. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas besar yaitu analisis sistem pada perusahaan CV Atira Karya Permata. Latar belakang dari laporan ini yaitu pengadaan barang menduduki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi karena merupakan sarana penggunaan anggaran dalam jumlah signifikan guna mendapatkan barang dan pekerjaan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan misi organisasi. Pengadaan barang juga menduduki posisi penting dalam memenuhi beberapa perusahaan rekan untuk bergerak produksi atau pekerjaan yang dilakukan oleh CV Atira Karya Permata. Pengadaan barang atau procurement adalah proses suatu organisasi memperoleh barang untuk memenuhi kebutuhan internal atau eksternal organisasi. Oleh karena itu, hampir semua organisasi, baik organisasi yang bergerak di sektor bisnis atau organisasi profit, sektor nirlaba atau non-profit, maupun sektor pemerintah melakukan proses pengadaan untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan mereka masing-masing. Meski demikian, terdapat perbedaan di antara organisasi-organisasi tersebut dalam proses pengadaan barang, antara lain perbedaan dalam sumber pendanaan, cara mendapatkan penyedia, kepentingan pelayanannya, dan lain sebagainya. Sementara kesamaan proses pengadaan pada ketiga organisasi tersebut adalah tujuan utamanya yaitu untuk mendapatkan barang dengan nilai terbaik atau getting value. CV Atira Karya Permata adalah sebuah perusahaan grup yang berdiri sejak 8 September 2021. Perusahaan ini bergerak di bidang pengadaan barang untuk barang-barang yang sering diminta, biasanya alat-alat safety yaitu safety gloves, sepatu, dan alat-alat laboratorium. CV Atira Karya Permata berlokasi di Jalan Karimata Blok MM nomor 3 BTN KCI Kota Bontang, Kalimantan Timur. Saat ini CV Atira Karya Permata dalam pembuatan laporan itu sendiri masih belum terstandarisasi, hanya sekedar komunikasi antar tim atau atasan saja. Masih belum ada bentuk fisiknya dalam pembuatan laporan untuk laporan bulanan maupun tahunan. Dan untuk laporan tersebut mereka menyampaikannya per minggu di hari Sabtu. Untuk mempromosikan perusahaan agar customer percaya dan memilih perusahaan ini untuk keperluan barangnya, sementara ini proses promosinya belum berjalan. Masih dari mulut ke mulut atau dari keluarga. Karena untuk promosi sendiri, CV Atira Karya Permata menggunakan jaringan keluarga, pertemanan perkuliahan, himpunan, dan segala macam. Sistem yang berjalan di CV Atira Karya Permata untuk perangkat lunaknya menggunakan aplikasi Trello dalam proses bisnis, Google Drive untuk manajemen data, menggunakan aplikasi e-faktur untuk pembuatan pajak, dan website e-filing serta DJP online untuk perpajakan. Untuk itu, kelompok kami ingin membantu CV Atira Karya Permata untuk mempermudah menangani permasalahan di atas. Dengan adanya aplikasi yang akan kami buat, perusahaan tidak perlu lagi takut kehilangan data karena kami dapat membuat aplikasi berbasis web yang dapat membuat laporan secara otomatis untuk mencegah hilangnya data, dan adanya fitur web untuk melacak lokasi barang, serta dibuatnya sistem berbasis web yang dapat memperlihatkan identitas perusahaan yang kuat, nilai-nilai perusahaan, pesan, dan tujuan perusahaan pada halaman awal web tersebut. Rumusan masalah yang pertama, belum adanya laporan fisik. Laporan hanya dikomunikasikan antar tim atau atasan setiap 1 minggu sekali. 2. Belum adanya fasilitas yang dapat melacak lokasi barang. 3. Belum adanya sistem yang dapat menyimpan manajemen data proses bisnis dan fakturnya dalam satu tempat. 4. Promosi yang hanya dilakukan mulut ke mulut yang memungkinkan orang dari luar pulau tidak mengetahui adanya perusahaan ini. Adapun tujuan dibuatnya penelitian ini adalah yang pertama untuk memudahkan CV Atira Karya Permata dalam pengadaan barang. Dibuatnya aplikasi berbasis web yang dapat membuatkan laporan secara otomatis guna mempermudah CV Atira Karya Permata dan mencegah hilangnya data. Yang ketiga, dibuatnya aplikasi berbasis web dengan fitur lacak lokasi barang. Yang keempat, dibuatnya sistem berbasis web yang dapat memperlihatkan identitas perusahaan yang kuat, nilai-nilai perusahaan, pesan, dan tujuan perusahaan pada halaman awal web. Manfaat penelitian yang pertama bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengalaman yang bermanfaat serta menambah wawasan sehingga dapat memahami perkembangan menganalisis sistem. Pembahasan menganalisis sistem pada perusahaan CV Atira Karya Permata ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk mengadakan pengkajian dan pembahasan terhadap ilmu-ilmu yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan, sehingga dapat dikembangkan pada penelitian yang lebih lanjut. Yang bagi pemilik perusahaan, yang pertama diharapkan dapat mempermudah proses pengadaan barang yang ada di CV Atira Karya Permata dalam proses pendataan laporan. Yang kedua diharapkan dapat mempermudah dalam proses pelacakan barang.
Lingkup dalam penelitian ini yang pertama untuk memudahkan CV Atira Karya Permata dalam pengadaan barang, yang kedua sistem dapat membantu mencegah kehilangannya data, melacak lokasi barang, dapat memperlihatkan identitas perusahaan yang kuat, nilai-nilai perusahaan, pesan dan tujuan perusahaan pada halaman awal web tersebut. 3. Sistem ini dibuat dan dikhususkan untuk CV Atira Karya Permata, distributor dan perusahaan rekan. Keempat, pengembangan sistem menggunakan Sistem Development Lifecycle atau SLDC. Di sini saya melakukan wawancara dengan Pak Kusdayanto ST, Kepala Divisi Administrasi dan Supply Chain Management pada perusahaan CV Atira. Untuk pertanyaannya, tujuan utama perusahaan dalam proses pengadaan untuk apa? Kalau untuk tujuannya sendiri, yang pertama sudah pasti profit. Yang kedua, kami bisa memenuhi beberapa perusahaan rekanan untuk bergeraknya produksi perusahaan tersebut. Sementara kami kan bergerak di bidang pengadaan barang, jadi salah satu tujuannya yaitu memenuhi barang untuk produksi atau pekerjaan mereka. Yang kedua, bagaimana alur dari setiap sistem dimulai dari awal pemesanan hingga pembayaran. Yang pertama, untuk setiap prosesnya, sudah pasti kami awalnya mendapatkan undangan tender atau proyek tersebut dari perusahaan rekanan, terus kami bekerja sama, lalu perusahaan tersebut diberikan tenggang waktu berapa lama untuk submit atau ngebid tender tersebut. Nah, setelah itu selama berjalannya atau aktifnya tender tersebut sebelum tanggal penutupan tender, di situ kami melakukan pencarian barang. Contoh barangnya seperti kursi ini, dikasih waktu seminggu, jadi selama seminggu kami cari barangnya. Setelah dapat barangnya, kami submit tender ke perusahaan. Contoh sudah dapat barangnya setelah disubmit, lanjut dari perusahaan tersebut ada namanya melakukan evaluasi terhadap beberapa vendor yang mendaftar tender tersebut. Nah, kita menunggu hasil evaluasi dari mereka. Apabila kita memenangkan tender tersebut, selanjutnya contoh perusahaan CV Atira Karya Permata menang pengadaan kursi 100. Nah, selanjutnya dari pihak pengadaannya, departemen pengadaannya dia menerbitkan draft PO untuk kita review terlebih dahulu. Apakah sudah sesuai dengan spek yang kita dapatkan atau sesuai dengan kita masukkan penawarannya. Jadi setelah itu direview draft PO-nya. Kita sesuai dan contoh dari perusahaan yang kita masukkan penawaran sesuai dengan spesifikasinya, selanjutnya dari pihak departemen pengadaannya menerbitkan PO. Apabila sudah terbit PO, maka dari CV Atira Karya Permata akan melakukan pembelian barang ke perusahaan yang kita ajak kerjasama untuk pembelian kursi. Contohnya tadi, kita hubungin ngomong ke manufaktur atau distributornya bahwa CV Atira Karya Permata akan memesan kursi 100. Selanjutnya kita order. Kita munculkan PO ke mereka. Selanjutnya mereka menerbitkan performance invoice untuk kita. Selanjutnya kita bayarkan. Setelah kita bayarkan, mereka ngirim. Sambil kita menunggu PO dari PKT itu fisiknya terbit. Jadi setelah kita melakukan pembelian, kita nunggu. Ada estimasi waktu. Selanjutnya setelah itu apabila barang sudah sampai di CV Atira Karya Permata, maka kita lakukan packing untuk pengiriman ke perusahaan. Ya, packingnya supaya lebih bagus. Kemudian setelah packing, kita kirim ke perusahaan yang kita kerjasama terkait tender atau proyeknya. Setelah pengiriman, kita bawakan delivery order atau dokumen pengiriman data barangnya. Setelah itu, setelah dokumen tersebut diterima dan barangnya juga diterima, maka akan ditandatangan. Setelah itu, barangnya di quality control oleh tim perusahaan tersebut. Jadi gunanya tersebut untuk mengetahui apakah spesifikasi barang yang kita kirim itu sesuai apa belum. Kemudian ada namanya berita acara penerimaan barang atau BAPB. Jadi apabila barang sudah di quality control dan diterima, maka terbitlah BAPB. Terbit BAPB untuk sebagai syarat pengajuan invoice atau tagihan ke perusahaan tersebut. Setelah invoice dimasukkan, selanjutnya kita menunggu pembayaran. Untuk yang ketiga, barang apa aja sih yang sering diminta oleh customer? Untuk kalau barang yang sering diminta itu seperti alat-alat safety. Contohnya safety gloves, sepatu, dan alat-alat laboratorium. Kemudian, kesulitan dan masalah seperti apa yang sering muncul selama proses pengadaan berlangsung. Kalau kesulitan itu, kami mencari perusahaan yang terpercaya, bukan perusahaan yang bahasa kasarnya menipu lah gitu. Sebelumnya kita harus survei dulu pada perusahaan yang kita beli barangnya. Kemudian terkait ketersediaan barangnya, contoh spek sudah sesuai atau segala macam sesuai, tapi ketersediaan barangnya tidak sesuai. Kemudian terkait lama waktu pengiriman. Ada juga kita ngirim spesifikasi ke distributor atau manufaktur, ternyata pada saat kita terima barangnya, speknya tidak sesuai. Kemudian, bagaimana perusahaan melakukan promosi?
Untuk melakukan promosi, biasanya kami hanya mulut ke mulut atau keluarga ke keluarga. Bisa juga dari alumni ke alumni. Kemudian, bagaimana cara perusahaan mengatasi resiko dari barang keuangan maupun dari rantai pasok itu sendiri? Untuk penanganan resikonya sementara kami belum buat. Jadi karena perusahaannya juga baru berdiri di Juli 2020, jadi banyak sistem yang belum kami jalankan. Apa ada usulan mengenai sistem yang akan dibangun ingin yang seperti apa? Untuk perusahaan kami kalau bisa ada sistem seperti SAP, ingin sistem seperti web atau medsos ajang memperkenalkan perusahaan kita ke perusahaan rekanan. Jadi ada sistem yang memang mempunyai database yang besar itu seperti SAP. Contoh apabila barang sudah masuk ke Atira ada sistem yang membaca atau kode yang membacakan barang sudah di sini. Terus barang tersebut dikirim ke perusahaan rekanan ada sistem yang ngebaca barang tersebut. Sudah dikirim ke perusahaan rekanan, jadi ada sistem yang bisa telusuri posisi barang tersebut. Jadi harapan saya ada sistem jadi contoh kita PO kursi 100. Jadi ada sistem dari pesan kita dari barang sampai ke CV Atira Karya Permata sampai barang tersebut dikirim ke perusahaan. Nah itu sih sementara saran sistem untuk mempermudah kita telusuri barang tersebut. Sekilas tentang perusahaan, CV Atira Karya Permata berdiri sejak 8 September 2021. Barang yang sering diminta yaitu sarung tangan safety, sepatu safety, dan alat-alat laboratorium yang beralamat di Jalan Karimata, Blok MM nomor 3 BTN KYC, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya yaitu activity diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nisa. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai activity diagram, sistem yang berjalan pada CV Atira Karya, dan activity diagram yang akan kami usulkan kepada CV Atira Karya. Pada activity diagram ini terdapat 3 activity penting, yaitu perusahaan rekan, perusahaan CV Atira Karya, dan sistem. Dimulai dari perusahaan rekan yang memberikan undangan tender atau menyebarkan undangan tender. Sistem akan menginputkan atau mengirim undangan tender atau proyek yang sudah diberikan dari perusahaan rekan tersebut. Kemudian perusahaan CV Atira Karya akan menerima undangan tender yang telah disebarkan melalui sistem dan melakukan kerjasama tender dengan perusahaan rekan. Kemudian perusahaan rekan memberikan tenggat waktu submit atau ngebid tender. Setelah perusahaan mensubmit waktu, maka perusahaan CV Atira Karya akan mencari barang sebelum penutupan tender. Kemudian sistem akan menginputkan barang yang telah didapatkan oleh perusahaan CV Atira Karya. Jika telah mendapatkan barang yang didapatkan, maka sistem akan menampilkan barang yang telah didapat. Jika belum, maka sistem akan mengembalikan kepada perusahaan CV Atira Karya untuk melakukan pencarian barang. Setelah barang didapatkan, maka perusahaan CV Atira Karya harus mensubmitkan ke tender perusahaan rekanan. Setelah itu, perusahaan rekanan akan melakukan evaluasi ke beberapa tender yang telah mendaftar. Maka sistem akan menginputkan apakah perusahaan CV Atira ini menang. Jika menang, maka CV Atira Karya harus menerbitkan draft PO untuk direview. Jika tidak, maka CV Atira harus kembali bekerja sama dengan tender perusahaan rekan lainnya. Jika perusahaan CV Atira Karya menang, maka CV Atira Karya harus menerbitkan draft PO untuk direview. Namun ketentuan PO tersebut sudahlah sesuai dengan spek yang telah ditentukan oleh perusahaan rekan. Maka dari itu, jika PO tersebut sudah sesuai dengan speknya, maka CV Atira Karya harus memasukkan penawarannya. Jika belum, maka sistem akan menginputkan tidak jadi memasukkan penawaran. Kemudian, perusahaan rekan harus menerbitkan PO, di mana sistem akan menampilkan PO barang yang telah diterbitkan oleh perusahaan rekan. Selanjutnya, perusahaan CV Atira Karya harus melakukan pembelian barang ke distributor perusahaan rekan.
Kemudian perusahaan rekan akan menerbitkan performa invoice, di mana sistem akan menginputkan atau mengirim performa invoice tersebut. Kemudian perusahaan Atira Karya harus melakukan pembayaran sambil menunggu terbitnya PO. Kemudian sistem akan menampilkan PO barang tersedia atau belum. Jika sudah, maka barang sampai di perusahaan CV Atira Karya. Jika belum, maka CV Atira Karya harus menunggu terbitnya PO kembali. Kemudian jika barang sudah sampai di perusahaan CV Atira Karya, CV Atira Karya harus melakukan packing barang tender sebelum mengirim ke perusahaan rekan. Jika sudah, maka sistem akan mengirim barang tender. Kemudian setelah pengiriman barang tender tersebut, CV Atira Karya harus mengirimkan dokumen pengiriman data barang kepada perusahaan rekan. Perusahaan rekan akan menandatangani barang dan dokumen pengiriman diterima. Selanjutnya, perusahaan rekanan akan melakukan cek kualitas barang yang dikirim dan menerbitkan BAPB atau berita acara penerimaan barang. Kemudian sistem akan menampilkan performa invoice yang dikirim oleh perusahaan rekan, di mana perusahaan CV Atira Karya harus menunggu konfirmasi pembayaran barang. Maka diagram activity berakhir. Selanjutnya ada gambar sistem yang akan diusulkan. Pertama-tama, pengguna cukup login membuka halaman pendaftaran akun. Setelah itu isi form pendaftaran untuk memasukkan informasi yang diperlukan. Lalu sistem memvalidasi informasi yang sudah dimasukkan. Jika sudah memvalidasi, sistem akan memberikan konfirmasi email. Apabila sudah dapat link verifikasi, maka pengguna akan mengklik. Lalu sistem akan mengkonfirmasi bahwa akun sudah berhasil mendaftar. Jika sudah terverifikasi, maka akan langsung masuk pada halaman dashboard. Jika sudah, pengguna bisa langsung memesan barang yang diperlukan. Adapun usulan sistem akan ditampilkan pada diagram-diagram activity berikut. Yang pertama ada activity diagram login perusahaan CV Atira Karya Permata, di mana semua divisi admin, perusahaan rekan, divisi purchasing, divisi VAT, divisi SCM, distributor, dan pimpinan menjadi sebuah activity dan sistem. Kemudian semua divisi dan pimpinan harus memasuki halaman login. Kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian semua divisi dan pimpinan harus memasukkan email dan password. Maka sistem akan memvalidasi email dan password tersebut. Kemudian sistem akan memunculkan pop-up email atau password salah. Jika salah, maka sistem akan mengembalikan pada halaman untuk memasukkan email dan password. Jika tidak, maka sistem berhasil dimasuki. Setelah berhasil masuk ke sistem, maka sistem akan memasuki halaman dashboard dan selesai. Selanjutnya terdapat activity diagram tender perusahaan pengadaan, di mana perusahaan rekan, admin, dan divisi purchasing yang terlibat dengan sebuah sistem. Yang pertama, yaitu perusahaan rekan akan mengakses halaman kelola undangan. Kemudian sistem akan menampilkan halaman kelola undangan. Kemudian perusahaan rekan akan menambahkan catatan pada undangan. Kemudian perusahaan rekan juga akan memasukkan undangan pada form yang tersedia. Kemudian sistem akan menampilkan seluruh undangan tender. Selanjutnya perusahaan rekan akan menambahkan draft PO dan daftar PO. Kemudian sistem akan memverifikasi apakah perusahaan memasukkan PO. Jika iya, maka sistem akan memasuki halaman kelola undangan. Jika tidak, maka sistem akan mengembalikan pada penampilan seluruh undangan tender yang telah ditampilkan sebelumnya. Kemudian perusahaan rekan akan melakukan pencarian undangan dengan search bar atau filter. Kemudian, sistem akan menampilkan penerimaan undangan yang didapat oleh perusahaan rekan. Di mana di sini divisi admin akan menerima undangan tender, lalu sistem akan memverifikasi apakah undangan akan dihapus. Jika iya, maka sistem akan menampilkan konfirmasi penghapusan undangan. Jika tidak, maka divisi purchasing langsung melakukan penawaran, dan activity diagram selesai. Activity diagram yang ketiga yaitu pencarian pada perusahaan CV Atira Karya, di mana divisi purchasing, admin,
divisi SCM dan divisi VAT berhubungan dengan sistem. Yang pertama dimulai dari divisi-divisi tersebut memilih menu pencarian, maka sistem akan menampilkan menu pencarian tersebut. Kemudian, divisi-divisi tersebut harus memasukkan kata kunci barang, maka sistem akan menampilkan hasil pencarian. Kemudian sistem akan menampilkan pop-up apakah pencarian ditemukan. Jika iya, maka sistem akan melanjutkan pada hasil pencarian ditemukan. Jika tidak, maka sistem akan mengembalikan pada memasukkan kata kunci barang oleh divisi-divisi yang membutuhkan. Selanjutnya terdapat activity diagram kelola barang perusahaan pengadaan, di mana terdapat 3 activity yang saling berkaitan, yaitu divisi purchasing, distributor, dengan sistem. Yang pertama yaitu divisi purchasing dan distributor memilih halaman kelola barang, kemudian sistem akan menampilkan halaman kelola barang. Setelah menampilkan halaman kelola barang, maka divisi purchasing akan memilih PO yang akan dikirim. Kemudian, divisi purchasing akan memverifikasi terhadap barang PO, memeriksa kesesuaian dengan persyaratan dan ketersediaan barang. Jika sudah, maka sistem akan memverifikasi barang sudah sesuai. Jika belum, maka akan mengembalikan pada pemilihan barang PO yang akan dikirim oleh divisi purchasing sendiri. Di sini distributor akan menerima konfirmasi apakah PO barang telah diterima. Jika sudah, maka distributor akan menerima barang PO. Jika belum, maka barang akan diretur. Activity diagram selesai. Selanjutnya terdapat activity diagram transaksi perusahaan pengadaan. Yang pertama, distributor akan mengakses halaman transaksi. Dengan masuk ke halaman transaksi, kemudian sistem akan menampilkan halaman transaksi. Selanjutnya, distributor akan mengirim performance invoice. Kemudian sistem akan memverifikasi apakah performance invoice diterima. Maka, sistem akan menampilkan halaman transaksi yaitu pada pengiriman BAPB. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan halaman transaksi yang di awal. Kemudian, perusahaan rekan akan mengirimkan BAPB, lalu melakukan pembayaran, di mana divisi VAT, perusahaan rekan, dan distributor dapat memilih metode pembayaran, yaitu ada pembayaran sebagian dan ada pembayaran alternatif. Kemudian sistem akan menampilkan pop-up pesan berhasil, maka activity diagram selesai. Selanjutnya terdapat activity diagram pengiriman perusahaan pengadaan, di mana divisi SCM dan sistem saling berhubungan. Di sini, divisi SCM akan memilih halaman pengiriman, lalu sistem akan menampilkan halaman pengiriman. Divisi SCM akan memantau pengiriman barang, maka sistem akan menampilkan halaman pengiriman barang. Maka akan muncul pop-up tidak ada informasi pengiriman barang. Jika iya, maka sistem akan mengembalikan pada penampilan halaman pengiriman barang. Jika tidak, maka divisi SCM akan membuat dan mencatat informasi pengiriman. Kemudian divisi SCM akan mengkonfirmasi apakah pengiriman barang berhasil. Jika iya, maka pencatatan informasi dan pengiriman berhasil. Jika tidak, maka pencatatan informasi pengiriman gagal yang akan dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Maka activity diagram berakhir. Selanjutnya terdapat activity diagram laporan perusahaan CV Atira Karya Permata, di mana di sini terlibat pimpinan dengan sistem. Pertama, pimpinan akan mengakses halaman laporan. Kemudian sistem menampilkan halaman laporan. Di sini pimpinan harus memilih sebuah opsi, di mana opsinya ada laporan keuangan, laporan penjualan, dan laporan pengiriman per periode. Kemudian setelah data terkumpul, maka pimpinan harus mencari data laporan. Sistem akan menampilkan pop-up data ditemukan atau tidak. Jika data telah ditemukan, maka menampilkan data laporan. Jika belum, maka sistem akan mengembalikan pada opsi pengumpulan data. Sampai pada akhir activity diagram, yaitu daftar akun CV Atira Karya Permata. Di sini terdapat calon pengguna dan sistem yang saling berhubungan. Pertama, calon pengguna harus membuka halaman pendaftaran akun.
sistem akan menampilkan formular pendaftaran akun. Kemudian, calon pengguna harus memasukkan nama lengkap, alamat, email, kata sandi, dan informasi kontak. Kemudian sistem akan menampilkan periksa kelengkapan data, di mana sistem ini akan mengirimkan pop-up, mengirimkan verifikasi email. Jika iya, maka calon pengguna harus mengklik tautan verifikasi email. Jika tidak, maka sistem akan mengembalikan pada formular pendaftaran akun bagi calon pengguna. Jika sudah, maka sistem akan mengkonfirmasi akun telah diverifikasi. Kemudian, sistem akan menampilkan akun berhasil diverifikasi dan diagram activity daftar akun selesai. Baik, izin masuk. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Elgiana Liva akan melanjutkan penjelasan tentang perancangan. Perancangan terhadap aplikasi yang akan dibangun berpatokan kepada hasil wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan secara fungsional. Kebutuhan pengguna. CV Atira Karya Permata membutuhkan sistem yang dapat melakukan pelayanan pengadaan barang dan bisa melacak lokasi serta membuatkan laporan berbasis website. Kemudian untuk high priority, yang pertama, perusahaan rekan dapat mengirim undangan tender. Yang kedua, divisi admin dapat menerima dan divisi purchasing dapat submit undangan tender. Yang ketiga, semua divisi dapat melakukan pencarian barang di sistem. Yang keempat, divisi purchasing dapat melakukan pembelian barang dan divisi VAT dapat melakukan pembayaran barang. Yang kelima, sistem dapat melacak, merekam, mencatat, dan melihat lokasi perjalanan barang. Kemudian, medium priority. Yang pertama, divisi purchasing dapat memasukkan penawaran. Yang kedua, bagian distributor dapat menerima PO dari pihak CV Atira. Yang ketiga, sistem dapat membuat laporan secara otomatis per periodenya. Yang keempat, sistem dapat melakukan pendaftaran akun. Kemudian untuk low priority, yang pertama, pimpinan dapat melihat laporan mingguan, bulanan, atau tahunan. Yang kedua, divisi purchasing dapat menerbitkan PO ke distributor. Yang ketiga, perusahaan rekan dapat menerbitkan draft PO dan PO. Kemudian, analisis tabel fungsional non-recruitment. Usability atau kemudahan pengguna. Tampilan aplikasi yang mampu kenyamanan bagi user ketika menggunakannya. Pembuatan IU atau IX atau UX desain akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan UI atau UX akan dibuat sederhana sehingga penggunaan yang awam tidak dengan banyaknya fitur. Security atau keamanan. Sistem harus terlindungi dari akses yang tidak berwenang dan memiliki berbagai macam hak akses dikarenakan tanggung jawab user yang berbeda. Pada sistem menggunakan sistem login untuk keamanan data. Kemudian performance atau performa. Sistem harus ringan dan cepat ketika berpindah dari halaman satu ke halaman lainnya. Yang pertama, mengoptimalkan kode dan database untuk memastikan waktu dan respons yang cepat. Yang kedua, menggunakan framework yang efisien dan scalable. Yang ketiga, meminimalkan penggunaan bandwidth.
Yang keempat, memastikan tampilan data yang kompleks dapat di-load dengan cepat. Kemudian, untuk availability atau ketersediaan. Sistem yang dibangun berbasis website sehingga dapat diakses 24 jam selama user menggunakan laptop atau PC yang terhubung dengan internet. Pada use case Viatira ini terdapat 7 aktor, yaitu divisi purchasing, perusahaan rekan, divisi FAT, distributor, divisi admin, pimpinan, dan juga divisi SCM. Terdapat beberapa use case diantaranya yaitu login, daftar akun, kelola undangan, pencarian, kelola barang, pengiriman, dan juga laporan. Pada use case login di sini, user login dengan memasukkan email serta password. Jika belum punya akun, user dapat membuatnya terlebih dahulu pada daftar akun dengan memasukkan informasi data diri user. Jika sudah, maka user akan mendapatkan email verifikasi untuk diklik oleh user. Jika sudah, maka user dapat login pada sistem. Kemudian pada kelola undangan, aktor yang berperan di sini yaitu divisi admin, divisi purchasing, dan perusahaan rekan. Perusahaan rekan dapat mengirim undangan tender, draft PO, dan PO yang kemudian divisi admin akan menerima undangan tersebut. Kemudian divisi purchasing dapat melakukan penawaran. Pada use case pencarian, di sini semua divisi berperan untuk melakukan pencarian terhadap barang yang diperlukan. Semua divisi mencari barang, kemudian sistem dapat menampilkan hasil pencariannya. Pada use case kelola barang, di sini divisi purchasing dapat melakukan pemesanan dengan mengirimkan PO-nya terhadap pihak distributor. Kemudian pada use case transaksi, aktor yang berperan yaitu perusahaan rekan, distributor, dan juga divisi FAT. Distributor dapat mengirim performance invoice, divisi FAT dapat melakukan pembayaran, kemudian perusahaan rekan juga dapat melakukan pengiriman BAPB, dan perusahaan rekan juga dapat melakukan pembayaran. Terus ada use case pengiriman. Aktor yang berperan yaitu divisi SCM. Di sini divisi SCM dapat memantau pengiriman dan juga mencatat informasi pengirimannya. Yang terakhir yaitu laporan. Aktor yang terlibat yaitu pimpinan. Di sini pimpinan dapat mengelola laporan pengiriman, keuangan, dan juga pengadaan barang. Oke, selanjutnya di sini ada sequence diagram perusahaan pengadaan CP Atira Karya. Yang pertama ada sequence diagram login. Ditampilkan pada gambar di bawah ini bagaimana proses user melakukan login dan sistem mengecek akun sesuai validasi data yang ada. Prosesnya antara lain admin melakukan input username dan password pada halaman login, dan jika berhasil akan langsung masuk ke halaman admin. Jika admin berhasil melakukan login dan berhasil masuk ke halaman admin, akan langsung keluar dari halaman admin. Dan jika admin salah menginputkan username dan password, maka pada saat login, admin yang salah melakukan input akan gagal dan langsung keluar dari halaman admin. Yang kedua ada sequence diagram edit data pegawai. Ditampilkan pada gambar di bawah ini bagaimana proses pengeditan data pegawai yang ada di perusahaan pengadaan CP Atira Karya. Proses ini dimaksudkan untuk mengganti atau mengupdate data karyawan yang bekerja. Prosesnya antara lain, admin melakukan pilih menu dan menambah data pada form data pegawai, lalu tampil form tambah data pada form data pegawai. Lalu admin melakukan input data pegawai pada form data pegawai. Selanjutnya, jika sudah dari form data pegawai, dilakukanlah validasi pegawai pada data pegawai. Di halaman data pegawai, jika berhasil, lalu data akan disimpan. Setelah data disimpan, admin akan melakukan pilih menu update dan hapus data. Selanjutnya akan tampil form update atau hapus data. Lalu masukkan kode pegawai. Selanjutnya kirim instruksi, cari data, menampilkan data, dan data diupdate atau dihapus. Selanjutnya lakukan validasi data dan simpan data. Selanjutnya yang ketiga ada sequence diagram lihat laporan. Proses ini bertujuan agar admin dapat melihat laporan pemesanan, pencatatan pemesanan, dan barang yang harus diadakan pada perusahaan pengadaan CP Atira Karya. Prosesnya antara lain,
pada halaman data laporan, aktor atau admin get laporan, selanjutnya melihat laporan, dan proses pun selesai. Lalu yang keempat, ada sequence diagram melakukan pengelolaan terhadap proses yang terjadi pada perusahaan dan ditampilkan. Pada proses ini, ditampilkan bagaimana proses yang sedang berjalan pada perusahaan pengadaan Sipia Tirakarya. Prosesnya antara lain, konsumen memberikan tanda pengenal pada pegawai. Lalu pegawai akan menginputkan data konsumen pada halaman form registrasi. Selanjutnya, pada form registrasi, pegawai akan melakukan validasi data konsumen pada halaman data konsumen. Lalu, jika sudah pada halaman data konsumen, data pun disimpan, dan setelah data berhasil disimpan, proses itu akan kembali. Yang kelima atau yang terakhir, ada sequence diagram pencatatan transaksi. Pada proses ini, admin akan melakukan pengelolaan keuangan. Kemudian, sistem akan menyimpan data keuangan pada database, dan setelah itu akan direspon pada pemilik perusahaan pengadaan Sipia Tirakarya. Prosesnya antara lain, pada halaman data transaksi, pegawai akan menampilkan detail pemesanan yang ada pada perusahaan pengadaan Sipia Tirakarya. Selanjutnya, pegawai akan dispek atau segera mengirimkan pesanan yang diorder oleh konsumen. Setelah itu, proses pun selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Elgiana Liva akan menjelaskan tentang kelas diagram. Pada gambar kelas diagram, ini menjelaskan hubungan kelas antar sistem. User di sini akan melakukan login terlebih dahulu. Kelas user mempresentasikan pengguna yang akan menggunakan sistem. Ini memiliki atribut username dan password untuk autentikasi dan metode login dan logout untuk mengolah proses login dan logout. Proses login berfungsi sebagai langkah pertama untuk memverifikasi identitas pengguna. Saat login, pengguna akan memasukkan informasi kredensial seperti username dan password. Sistem kemudian menggunakan kelas authentication untuk memverifikasi kredensial yang dimasukkan oleh pengguna. Kelas authentication memiliki atribut users yang berisi daftar pengguna yang valid. Metode authentication digunakan untuk memverifikasi kredensial pengguna. Metode ini akan memeriksa apakah kombinasi username dan password yang dimasukkan oleh pengguna cocok dengan entry yang valid dalam atribut users. Jika verifikasi berhasil, pengguna dianggap terautentikasi dan diizinkan untuk mengakses fitur-fitur sistem. Setelah login berhasil, pengguna dapat mengakses fitur-fitur sistem seperti identitas perusahaan, perpelacakan barang, dan sistem laporan otomatis. Untuk memasuki kelas sistem laporan otomatis, terlebih dahulu memasuki kelas admin. Untuk atribut daftar laporan merupakan list yang menyimpan objek-objek laporan. Metode tambah laporan digunakan oleh admin untuk menambahkan laporan ke dalam sistem. Metode hapus laporan digunakan oleh admin untuk menghapus laporan dari sistem. Metode lihat laporan digunakan oleh admin untuk melihat daftar laporan yang ada dalam sistem. Metode ekspor laporan digunakan oleh admin untuk mengekspor laporan ke dalam format yang ditentukan. Kelas admin mempresentasikan admin sistem laporan otomatis. Atribut username dan password digunakan untuk autentikasi admin saat login. Kelas laporan mempresentasikan laporan yang akan disimpan dalam sistem. Atribut ID, judul, tanggal, dan isi mempresentasikan informasi yang terkait dengan laporan. Kelas sistem pelacak barang akan menyediakan metode-metode seperti tambah barang, hapus barang, cari barang, dan laporan otomatis untuk memungkinkan pengguna
berinteraksi dengan sistem. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada diagram state. Yang pertama login, lalu inputkan data login, selanjutnya validasi email password. Jika benar akan langsung masuk halaman dashboard, tapi jika salah akan validasi sesuai dengan data login dan konfirmasi kembali. Ada daftar akun baru, yaitu kita harus memasukkan input nama lengkap, alamat email, no HP, password. Lalu akan melakukan validasi email. Jika email yang sudah terdaftar, maka akan muncul, dan jika validasi email baru dan benar langsung akan mendapatkan verifikasi email lalu selesai. Selanjutnya masuk ke halaman tender. Di sini ada tender. Selanjutnya tender akan mengupload undangan. Lalu jika undangan tender berhasil diupload, kita lihat kembali undangan tersebut dan daftar undangan tender. Setelah mendaftarkan undangan tender, lalu submit undangan tender. Selanjutnya undangan berhasil disubmit. Jika sudah berhasil disubmit, upload draft PO dan PO. Selanjutnya adalah purchase order berhasil dikirim, lalu selesai. Di sisi lain ada lihat penawaran, daftar penawaran tender, lalu masukkan penawaran, lalu penawaran berhasil dilakukan, maka selesai. Selanjutnya masuk ke halaman pembelian. Kita klik pembelian, lalu cari barang dan juga detail barang. Selanjutnya pesan barang. Lalu jika sudah menyelesaikan pembelian barang yang sudah dicari, akan berhasil menerbitkan purchase order. Jika sudah berhasil menerbitkan purchase order, maka lakukan pembayaran. Selanjutnya, jika berhasil menerbitkan performance invoice, maka lakukan pembayaran, dan juga selanjutnya transaksi berhasil dan juga selesai. Lalu di sini kita masuk ke halaman pengiriman. Di halaman pengiriman kita akan lacak lokasi barang dan memantau status pengiriman. Jika sudah terpantau maka selesai. Selanjutnya ada rekam informasi pengiriman. Jika sudah merekam informasi lalu mencatat dokumen pengiriman, jika sudah selesai. Selanjutnya ada laporan. Kita masuk ke halaman laporan, lihat laporan. Jika sudah, kita melihat laporan pengiriman, lalu laporan berhasil tercetak. Selanjutnya ada laporan keuangan. Jika sudah laporan keuangan tercetak, maka laporan berhasil dicetak. Selanjutnya ada laporan pengadaan. Jika laporan pengadaan berhasil dicetak, maka laporan berhasil tercetak. Lalu selesai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.